Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita berdoa dulu supaya semua diberi kelancaran dalam membahas materi kita hari ini. Doa dimulai. Selesai. Nah, perhatikan hari ini saya akan membahas materi untuk MIT semester ganjil yang akan dilaksanakan mulai 21 September minggu depan dari hari Senin ya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu saya hanya mengeluarkan materi teks prosedur dan teks eksplanasi. Walaupun hanya 2 teks, tapi di dalam teks itu, dalam kedua teks itu kan banyak yang dibahas. Banyak yang dibahas seperti kaidah kebahasaannya, kemudian mengenai urutan teksnya. Dan minggu lalu itu saya sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Jadi untuk hari ini saya akan bahas secara garis besar khusus untuk teks prosedur, walau nanti ada 3 soal yang membahas tentang eksplanasi. Baiklah, kita lihat soal yang pertama. Ini mengenai teks prosedur. Perhatikan wacana berikut dengan cermat. Yang dipertanyakan adalah kalimat yang menyatakan tujuan dalam kalimat berikut yang mana? Ya, kalian boleh baca teksnya. Ada ya? Di Indonesia banyak pengendara kendaraan motor. Jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya. Pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan. Berikut ini hal yang harus Anda perhatikan ketika dikenakan surat bukti pelanggaran. Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan. Nah, kalimat yang menyatakan tujuan terdapat dalam kalimat berikut. Jadi ada berapa kalimat di sini? Ada 1, 2, ada 4 ya. Nah, mana kalimat yang menyatakan tujuan? Yang E memang. Iya. Jadi ada tujuan pada kalimat yang E. Kenapa enggak yang A? Kenapa ya enggak yang B? Kenapa enggak yang C? Kenapa enggak yang D? Siapa yang bisa menjelaskan? Di Indonesia bagian yang A, di Indonesia banyak pengendara kendaraan bermotor. Di sini ini tidak ada sedikit pun mengandung unsur tujuan, hanya sekedar kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang B, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya. Di sini juga tidak ada tujuannya ya. Kemudian yang C, pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan. Ini apa? Perintah atau imperatif. Kita udah belajar di teks prosedur mengenai kalimat-kalimat deklaratif, imperatif. Dah. Kemudian berikut ini hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika dikenakan surat bukti pelanggaran. Ini juga termasuk kepada apa? Kalimat imperatif, kalimat perintah. Karena nanti kalian akan mendapatkan beberapa soal yang menyangkut dalam yang mengenai kalimat-kalimat tersebut, kalimat deklaratif, imperatif, kemudian integratif. Oke, perhatikan soal berikutnya. Nah, kan tadi udah saya bilang nanti kalian akan mendapatkan beberapa soal yang ada imperatif, interogatif, deklaratif. Untuk kalimat berita dan jawaban itu nggak ada kita bahas di dalam teks prosedur, ya kan? Jadi jawabannya itu antara A, B, dan C. Yang dipertanyakan apa? Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pernyataan tersebut merupakan kalimat apa? Imperatif. Kalimat
Imperatif, Mem. Imperatif, Mem. Iya, kalimat imperatif yaitu kalimat perintah. Berikutnya adalah ya, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya. Partisipan dalam kalimat tersebut adalah apa yang dimaksud dengan partisipan? Orang yang melakukannya, Mem. Iya, diambil dari kata partisipasi. Tunggu nak ya. Ini memang ada musiknya nak. Nah, oke lanjut nak ya. Jadi untuk yang soal yang ini jelas dia pengendara atau pihak berwajib. Jadi ada dua nih partisipan, orang yang terlibat di dalamnya, itu partisipan. Kalau partisipasi apa Kegiatan. Ikut serta, Mem. Iya, ikut Kegiatan yang sertakan. Ya, berarti itu partisipasi. Dia akhirannya dari isasi, berarti proses ikut serta. Partisipan orangnya. Nah, itu ya. Berikutnya kita hanya ada sekitar 13 soal. Oke. Di teks prosedur kemarin saya sudah menjelaskan beberapa verba, salah satunya adalah verba material. Ya, verba material itu adalah verba yang secara langsung mendapatkan apa? Mendapatkan perlakuan ya. Nah, ini mengecek adalah salah satu verba material. Tapi yang dipertanyakan, apakah dia verba material? Bukan itu yang dipertanyakan. Nah, oke. Mengecek termasuk verba apakah dia? Oh ya, yang dipertanyakan material ya. Aduh, udah saya jawab, enak kali lah kalian. Kalau begitu kita bahas yang ini aja. Ada verba tingkah laku, ada verba objektif, ada verba preposisional, dan ada verba nominal. Ini adalah jenis-jenis verba. Tetapi di dalam teks prosedur yang kita bahas adalah verba material. Ya kan? Bukan tingkah laku. Berarti kalau dia dari bahasanya ini nak, verba itu kan kata apa? Kata kerja. Jadi kalau kita bilang kita sebutkan dia verba tingkah laku itu berkaitan dengan apa nak? Sifat ya. Ya kan nak? Ya, Mem. Ya. Tingkah laku itu berkaitan dengan sifat. Jadi coba sebutkan salah satu contoh kata kerja yang menggunakan kata sifat. Ayo. Ganti, Mem. Apa? Ada loh ini cara mengubah kata sifat menjadi kata kerja. Itu saya berikan kemarin ketika belajar afiksasi. Afiksasi udah saya kasih kan ke kalian? Iya kan? Udah saya kasih kan afiksasi sama kalian. Bagaimana transformasi sebuah kata yang pertamanya itu dari kata kerja bisa menjadi kata benda, kemudian kata sifat menjadi kata kerja apabila dia mendapatkan awalan atau mendapatkan afiks apa yang bisa dia membuat kata itu menjadi berubah fungsinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, perhatikan prosedur berikut dengan cermat. Langkah-langkah membuat hiasan bordir pakaian. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang saya tanya adalah, dari kelima
langkah-langkah ini kira-kira mana yang langkah-langkahnya yang salah? Yang tidak logis ya, bukan berdasarkan susunan kalimatnya, bukan berdasarkan penggunaan imbuhannya. Nomor 5, Mem. Nomor? Nomor 5, Mem. Kenapa nomor 5? Karena? Karena Seharusnya, Mem. di bordir. Iya, karena katanya di nomor 5 ini bordirlah pakaian tersebut setelah pakaian jadi. Kalau sudah pakaiannya jadi ngapain lagi dibordir kan? Berarti kan sudah selesai harusnya, maka harusnya dia menggunakan kata sebelum. Jadi jawabannya apa? B, Mem. Nah, bordirlah pakaian tersebut sebelum pakaian jadi. Nah, kemudian soal berikutnya, bacalah paragraf berikut dengan tepat. Untuk soal nomor 6 dan 7, nanti ada lagi soalnya di bawah ini. Yang dipertanyakan adalah konjungsi yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah ada kata kecuali, udah saya merahin tuh supaya kelihatan. Masuk di mana deh nih? Ada syarat, temporal, tujuan, sebab, akibat. Syarat, Mem. Apa? Syarat, Mem. Iya, Syarat. kecuali itu masuk dia kepada konjungsi syarat. Kalau temporal, konjungsi yang menyatakan Hubungan antara dua waktu, Mem. iya hubungan antara dua waktu. Kalau yang tujuan, contohnya seperti? Kalau yang tujuan, contohnya seperti apa? Agar. Iya, agar, supaya. Supaya. Karena. Oke, lanjut soal nomor 7. Nah, kita kalau teks prosedur kemarin ada ya, kita bahas mengenai kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Jadi kemarin yang kita bahas itu kalimat kompleks itu ada 3. Yang pertama kompleks paratatik atau kalimat majemuk setara. Yang kedua kalimat kompleks hipotatik atau kalimat majemuk bertingkat. Dan yang ketiga adalah kalimat kompleks campuran atau kalimat majemuk campuran, di mana dia ada yang bertingkat dan juga ada yang setara. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah kalimat kompleks tersebut dapat diubah menjadi kalimat sederhana. Kalimat sederhana tersebut adalah berarti yang dipertanyakan adalah intinya saja. Nah, yang mana? Amin. 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 Iya, jelas ya nak ya. Karena kan yang di atas ini itu adalah kalimat kompleks apa ini? Kalau dia ada pakai kecuali, paratatik atau hipotatik? Ya, yang ini pakai kecuali. Masuk dia paratatik atau hipotatik? Lupa kan? Paratatik yang sejajar atau kedudukannya sama atau setara. Sementara kalau dia hipotatik kedudukannya tidak sama atau bertingkat, maka kalau hipotatik dia ada induk kalimat, ada dia anak kalimat atau ada dia klausanya. Nah, sekarang yang di sini ini termasuk kepada kalimat kompleks hipotatik. Setelah kecuali ini, setelah kata kecuali ini adalah anak kalimat atau klausa. Mana induknya? Ini polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor atau STNK. Nah, inilah induk kalimat. Jadi kalau ditanya yang mana yang bisa disederhanakan, ya jelas yang bisa berdiri sendiri inilah yang kita ambil. Ya. Kemudian, nah, kalau ini kan gampang ini. Urutan petunjuk kerja yang tepat adalah, nah susunlah ini. Mana kira-kira yang paling pertama? Pasti 3. nomor? Mem. Nomor apa nak?
3, Nomor mem. 3, mem. Iya, udah. Jawabannya hanya ada nomor 3 di bagian C. Berarti jawabannya C. C, mem. Berikutnya, ini yang soal yang sederhana, tapi nanti kalau di ujian, seperti inilah pembahasannya, hanya saja mungkin paragrafnya lebih mau kalian dekati. Artinya apa? Lebih mau kalian lama-lama sama dia, berarti dia lebih panjang. Ya. Nah, bacalah dengan seksama prosedur berikut. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah ini sama seperti yang tadi. Nomor satunya apa? Pasti nomor 2, Mem. 2, mem. iya, nomor 2. Nah, sekarang masalahnya yang nomor 2 itu kan ada di A dan di B, hanya beda 14 atau 41. 4 dulu, mem. Iya, 4 dulu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Nah, berikutnya ini masih sama. Nah, mana yang pertama? 5, mem. Nomor 5. Setelah nomor 5? Nomor 1, Mem. Iya, nomor 1. Setelah nomor 1 pasti nomor 6, pasti nomor 4. Setelah nomor 4, 7 atau 2? 7, Mem. Iya, 7-nya ini anak ya, siramkan larutan pupuk organik. Ya, siramkan larutan pupuk organik dari 2 wadah yang tersisa ke dalam media pot. 7 atau 2 dulu? 2, mem. Iya, 2. 2, mem. Tunggu. 7 atau 2 ya, siramkan larutan pupuk organik dari 2 wadah yang tersisa ke dalam media pot A dan C. Ya, 2 dulu nak ya, 2 dulu baru 7. Kemudian soal berikutnya, nah untuk teks eksplanasi. Yang ini saya pikir udah pernah kita bahas nih mengenai bioteknologi. Apa itu teks eksplanasi? Ada satu orang yang bisa? Eksplanasi adalah teks yang memaparkan peristiwa. Ayo. Memaparkan apa eksplanasi ini? Bagaimana peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi, mem. Iya, itu eksplanasi. Jadi seperti banjir, kemudian gempa itu masuk ke eksplanasi. Kemudian sosialnya juga ada, bagaimana terjadinya wayang itu masih ada atau sudah punah. Kemudian bagaimana cara masuknya Islam ke Indonesia, sejarah Islam masuk ke Indonesia itu juga masuk dia ke dalam eksplanasi. Nah, eksplanasi ini karena dia adalah peristiwa yang dipaparkan, berarti dia butuh fakta dan data. Nah, yang ditanya di sini, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah yang mana? Kita lihat ya, yang aduh, kok ada ini ya? Mengandung vitamin E, C, dan B3 untuk menjaga daya tahan kulit dan melembabkan. Citra bersuang dengan Fitoprotek. Halo nak, Iya, mem. kok ada itu ya? Nggak tahu, mem. Oke, lanjutlah. Nanti kita potong lah itu. Dah. Yang A, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. Benar nggak?
Yang ini ya, yang ditanya adalah sesuai dengan teks yang di atas. Enggak, Mem. Ada nggak dibahas? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada ya? Betul. Betul, Mem, enggak ada. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja. Ayo, kita simpan dulu yang itu. Yang B, bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Ada nggak dibahas di sini? Keilmuan? Ya, nggak, bukan keilmuan murni, tapi ilmu Terapan, Mem. Ya, ilmu terapan. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Ada nggak dibahas di sini mengenai mencari keuntungan? Enggak, Mem. Enggak ya. Mem. Yang D, bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Ada, Mem. Nggak ada juga. Yang E, peristiwa biologi Ada. menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi. Yang B, bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Kenapa? Yang di sini kan ilmu terapan kan? Ya kan, Nak? Bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Ya benar, orang di sini dibilang bioteknologi itu sebagai kajian ilmu terapan. Paham ya? Mem, kan nggak ada bahas-bahas masalah murni di sini, Mem. Ya iya, kalau dia bilang bukanlah keilmuan murni, ya jelas lah namanya di sini ilmu terapan yang dia bilang. Paham ya? Berikutnya, nah, berikut ini adalah tanggapan yang tepat dan sesuai dengan teks di atas. Yang mana, Nak? Kamu disuruh memberikan opini terhadap teks itu. Yang mana? Yang A. Istilah bioteknologi berasal dari kata Mem. biologos. Mem. Kita bicara masalah tanggapan sama opini. B, Mem. Apa? B, Mem. B. B, Mem. Mem. Nah, kenapa enggak yang B? Coba. Kemajuan ilmu teknologi turut menunjang proses perkembangan bioteknologi. Yang kita bahas di sini ada nggak mengenai, coba kita baca ya. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dan rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasari. Nah, di sini nggak ada yang dibahas dengan yang membahas tentang kemajuan ilmu teknologi turut. Oke, satu lagi. Teks tentang bioteknologi di atas menggunakan pola pengembangan apa? Ayo. Definisi, Mem. Iya, karena ada kata Si, Mem. Adalah. Iya, adalah salah satu ciri dari kalimat definisi. Berarti dia menggunakan definisi. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Waktunya juga sudah habis. Selamat ujian dan jangan lupa belajar supaya kalian mendapatkan nilai yang baik. Di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.